Halo adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana masa ini gereja mengadakan aksi puasa pembangunan atau APP. Tema APP 2022 adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. APP ini dibagi dalam 4 pertemuan. Yuk, mari kita mengikuti pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan pertama ini bertema aksi nyata kita bagi pendidikan. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu pada kami semua. Saat ini, kami ingin mengadakan kegiatan APP minggu pertama. Bantulah kami untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Amin. Baik adik-adik, sebelum mulai, kita coba melihat gambar berikut ini dulu yuk. Wah, ini adalah gambar kelas yang berantakan, dengan berbagai macam benda mainan dan lain-lain. Ruang kelas ini digunakan untuk kita belajar. Nah, sekarang bantu kakak yuk untuk menemukan buku dan peralatan menulis yang akan kita gunakan untuk belajar. Yuk, kita sama-sama mencari bukunya dan alat tulisnya. Masing-masing meja terdapat 1 buku dan 1 alat tulis. Ayo, di mana ya alat tulisnya? Ayo, di mana ya bukunya? Ajak kakak, adik, dan orang tua untuk membantu ya mencari buku dan alat tulisnya. Nah, kita sudah menemukan nih alat tulisnya ada di mana saja. Nah, kita juga sudah menemukan nih bukunya ada di mana saja. Setelah kita menemukan buku dan alat tulisnya, ayo adik-adik, mari kita merapikan benda-benda lain dan menyimpannya. Nah, sekarang ruangan belajar sudah rapi. Mari kita siap belajar bersama. Adik-adik yang terkasih, tema APP minggu pertama sangat erat kaitannya dengan kegiatan belajar. Tentunya, adik-adik sekalian sudah mulai bersekolah atau belajar di rumah. Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari Bapa. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka, kita pun hendaknya belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Mari dengar dan lihat apa kata kitab suci. Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 7. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan
kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita hendaknya bersyukur diberikan kesempatan untuk dapat belajar. Tahukah adik-adik, ada banyak teman atau saudara kita yang sangat merindukan kesempatan membaca dan sekolah. Tapi orang tuanya tidak mempunyai cukup uang untuk membeli buku, juga untuk sekolah. Apa yang dapat kita lakukan bagi mereka? Yuk adik-adik, mari kita berbagi bagi mereka. Adik-adik dapat mengumpulkan donasi atau alat tulis atau buku yang nanti dapat kita sumbangkan ke mereka yang membutuhkan. Adik-adik dapat menghubungi ketua lingkungan ya. Nah, mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti kegiatan APP minggu pertama. Bantulah kami untuk dapat berbuat sesuatu nyata bagi teman-teman kami yang membutuhkan bantuan dalam hal pendidikan. Kiranya Engkau juga memberi rahmat kasih kepada mereka yang membutuhkan. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.